cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 2 tahun sudah kita tidak bersekutu dan beribadah kepada Tuhan secara langsung di dalam gereja. Kini saatnya kita kembali datang beribadah kepada Tuhan di dalam rumahnya. Dan Komisi Wanita Lydia akan mengadakan persekutuan onsite perdana pada tanggal 28 April 2022 pukul 16 WITA. Mari ibu-ibu semua di dalam persekutuan perdana ini, silakan ibu-ibu boleh mendaftarkan dirinya kepada pengurus atau kepada Ibu Dewi Bigustina. Dan di dalam momen Paskah dan juga Kartini, maka Komisi Wanita Lydia akan mengadakan lomba merangkai bunga. Hari ibu-ibu juga boleh daftarkan dirinya dan kelompoknya, satu kelompok 3 orang, dan silakan daftarkan kepada pengurus dan juga Ibu Dewi. Dan kami berharap, pengurus berharap ibu semua boleh bersama-sama hadir bersekutu bersama di dalam persekutuan Komisi Wanita Lydia. Kami tunggu kehadiran ibu-ibu semua, dan mari kita kembali bangkitkan semangat kita, kerinduan kita untuk bersekutu bersama, beribadah bersama kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Sungguh merupakan suatu sukacita. Di kesempatan hari ini, kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya sambut kehadiran yang jemaat yang berada di tempat ini, maupun dimanapun berada yang mengikuti secara online. Marilah kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Semua orang yang membutuhkan
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di ruang ini maupun yang beribadah secara online, Tuhan hadir di bait sucinya, dan ibadah kita begitu spesial karena kehadirannya. Ia rindu mendengarkan suara kita, Ia rindu melihat kita dan memeluk setiap kita, oleh karena Dia Allah yang mengasihi kita. Oleh karena itu dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Yesaya 25 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Ibadah kita pada minggu hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kita percaya bahwa kasih Kristus sungguh besar dalam kehidupan kita. Rencananya sungguh indah bagi kita. Dia selalu memimpin kita di sepanjang kehidupan kita. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh berlimpah kasih setia-Mu bagi kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Kita tahu bahwa rencana Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Tuhan Yesus turut bekerja, merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Besar anugerah-Mu, Begitu berlimpah kasih setia-Mu Tuhan. semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan kita ada, sebagaimana kita ada. Kita mau berdiri menghadap tahta-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami semua. Sangat berlimpah kasih setia-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
ini. Namun siapakah kita yang layak berhadapan dengannya? Ia yang kudus, Ia yang suci dan mulia. Sementara kita adalah manusia yang berdosa. Bahkan begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sampai hari ini kita sadar kita masih lakukan di hadapan. Namun kita bersyukur Ia membuka bagi kita kesempatan untuk mengakui dosa kita. Ia membuka ruang pengampunan dosa bagi kita melalui putranya Yesus Kristus yang mati disalibkan. Ia menawarkan kepada kita pengampunan dosa. Oleh karena itu mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita datang kepadanya mengakui dosa dan pelanggaran kita. Akui di hadapan Tuhan. Berdoalah di dalam hatimu. Apa yang selama ini menjadi dosa-dosa yang kau pegang erat, yang membelenggu, akuilah di hadapannya. Ya Tuhan kami yang suci dan mulia, di bawah kaki salib Kristus, kami mengaku dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami selama ini sebagai orang tua, mungkin kami tidak berperan dengan baik. Kami tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kami. Kami tidak memberi teladan yang baik kepada mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami juga kalau kami sebagai anak-anak, kami tidak menghormati orang tua kami. Kami tidak menghargai mereka sebagai pribadi yang merupakan wakil Tuhan bagi kami di dalam dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak saling mengasihi, baik antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Kasih kami sudah mungkin menjadi hambar. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau mulut kami seringkali berkata-kata kasar kepada sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali melupakan Tuhan di dalam setiap tindakan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan. Semua, bahkan hamba-Mu yang sedang berbicara saat ini juga datang memohon pengampunan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur untuk Allah yang telah mengampuni dosa kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dan dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Mazmur 85 ayat 3 dan ayatnya yang ke-10. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Dia sudah memperlihatkan kasih-Nya begitu besar kepada kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama, kita akan kembali berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita akan meneladani bagaimana kasih Kristus dan melakukannya dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus dan 1 Yohanes, marilah kita bersama-sama membaca ini secara bertanggapan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Jemaat, saya undang kita bersama-sama kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kasih Kristus yang besar, yang sudah Dia korbankan di atas kayu salib. Biarlah itu boleh menjadi teladan bagi kita untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bahasa kasih Kristus yang diajarkan kepada kita, biarlah itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak Ajarilah kami Tuhan bahasa kasih-Mu agar kami lebih dekat padamu. bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat Ajarilah kami ya Tuhan bagaimana mengamalkan kasih Kristus dalam hidup kami. Jemaat, saya undang sama-sama berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. agar kami Saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri. padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya Tuhan, ajarilah kami segala sesuatu, sehingga kami umat-Mu ini tahu membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Ajarilah kami ya Tuhan bahasa kasih-Mu, sehingga kami mampu mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih
Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu bersama-sama. Urapi, berkati hamba-Mu dalam segala yang sudah hamba persiapkan. Dan bukalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan menerima kebenaran-Mu. Dan jauhkanlah dari segala godaan maupun tipu daya iblis yang berusaha mencuri firman Tuhan dari telinga dan hati kami. Terima kasih, ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan ya, kembali kita bisa bersama-sama dan memasuki akhir dari bulan April, di mana kita sudah melalui momen Jumat Agung Paskah ya, merupakan hari yang penting bagi kita orang Kristen, sehingga kita kembali diingatkan kalau kita hari ini bisa ada, kalau hari ini kita bisa hidup dengan satu kedamaian, damai sejahtera, itu oleh karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia dan memberikan kita anugerahnya, yaitu keselamatan. Dan Ia bangkit yang membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Nah, di akhir April ini kita akan membahas satu tema yang menarik saudara ya, dengan judul Misteri Cinta. Secara spesifik ini adalah kisah cinta Ishak dan Ribka. Namun kita akan melihat apakah ada hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini dan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Oleh karena kita percaya ini adalah firman Tuhan. Kejadian 24 ayat 2 sampai 4. Monitornya itu enggak sama ya. Ayat 2 sampai 4, berkatalah Abram kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku, dan kepada saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saudara, ini kisah tentang Abraham ketika waktu itu anaknya Ishak diperhitungkan, saudara. Ishak itu umurnya sudah 40 tahun dan belum menikah. Jadi kalau hari ini ada yang usia 30 belum menikah, masih kalah sama Ishak gitu ya. 40 tahun sehingga orang tuanya mulai khawatir. Orang tuanya mulai berpikir siapa yang akan dinikahi, sedangkan mereka ada di tanah Kanaan. Dan Tuhan pernah berfirman saudara, dalam kitab Ulangan kita lihat bahwa tidak boleh seorang Israel menikah dengan perempuan Kanaan. Oleh karena itu dia berusaha saudara menolong anaknya ini. Dia mengutus hambanya untuk mencari jodoh gitu ya, di tanah kelahiran daripada Abraham yang cukup jauh. Tapi dia percaya itu adalah firman Tuhan yang harus dia taati. Nah, sehingga Ishak pun demikian, dia taat saudara ya. Dia tahu firman Tuhan tidak boleh mencari pasangan di antara bangsa Kanaan. Nah, saudara, ini tentu bukan ayat yang rasis saudara, ayat yang membeda-bedakan suku, tidak saudara. Tapi ayat ini tentu bicara, kalau kita lihat nanti Ulangan, ini bicara tentang bagaimana orang Kanaan itu mempengaruhi hidup orang percaya. Dia membawa orang Israel itu kepada dewa-dewa, sehingga banyak orang Israel yang beralih imannya daripada Tuhan kepada dewa-dewa. Sehingga Tuhan memperingatkan mereka, jangan ambil istri atau suami dari antara mereka, karena mereka akan mempengaruhi dan membawa engkau jauh dari Tuhan. Jadi bukan masalah suku saudara ya, tapi bagaimana masalah kelakuan mereka, yaitu membawa umat Tuhan justru jauh daripada Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi satu misteri bagaimana mungkin saudara ya, yang jauh tapi dia bisa mendapatkan cintanya itu jauh di kota yang lain saudara. Bagaimana mungkin dia bisa berharap saudara akan ada seorang wanita yang dibawa pulang. Saya waktu baca kisah ini saya membayangkan, pernah gak saudara kita tuh ada orang datang ketok pintu gitu ya, anggaplah kita punya anak perempuan. Terus datanglah seorang gitu ya, bapak-bapak. Dia ketok pintu terus dia bilang, Pak, saya ini
punya tuan itu punya anak cowok. Mau nggak anak bapak saya bawa gitu ya, untuk dinikahkan dengan anak tuan saya? Saudara, tentu nggak segampang itu, saudara ya. Bagaimana mungkin menyerahkan anak perempuannya kepada orang yang mungkin baru dia lihat pertama kali? Nah, saudara, sehingga menjadi misteri, saudara, bagaimana bisa Tuhan bahkan itu mengatur jodoh seorang Ishak, saudara. Dia sediakan bagi Ishak itu seorang wanita. Bahkan kalau sejak awal kita lihat Adam pun Tuhan sediakan, saudara. Sehingga ini menjadi satu tanda tanya misteri dalam kehidupan tentang jodoh itu sendiri, saudara. Saudara, misteri dalam kehidupan itu ada, wah ini cepat sekali ya. Ada banyak, saudara ya. Nah, salah satu contohnya saya coba lihat ini, saudara. Kita lihat video ini. Yang pertama adalah misteri dari kematian. Ini tidak mati, saudara. Orangnya bisa selamat gitu lewat bawah truk. Suaranya nggak usah terlalu besar. Nah, saudara, misteri yang pertama tadi, saudara, kematian. Kita tidak pernah tahu kapan, saudara, kematian itu datang kepada kita. Ini menjadi satu misteri, saudara, hal yang tidak manusia tahu. Hari ini kita bisa ketemu dia sehat, besok bisa sudah tidak ada lagi dalam dunia. Tapi bahkan, saudara, orang yang hari ini kita lihat sudah sekarat, sudah tidak ada, bilang dokter sudah, wah ini sudah tidak ada harapan, mungkin tinggal beberapa hari nyawanya. Tapi bisa, saudara, kita temukan dia bisa hidup bertahun-tahun. Saya kalau dengar kisah Muselo ya, dokter pernah vonis, ya bilang, tapi sampai hari ini Tuhan pelihara nyawa dan kehidupannya, saudara. Kita tidak tahu, saudara, misteri kematian ini begitu besar bagi kita. Bahkan orang yang merawat dirinya begitu baik, saudara. Saya ingat kisah COVID ini seringkali jadi satu kisah yang menarik, saudara ya, yang menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa, saudara, atas mati dan hidupnya seseorang, saudara. Dia berusaha pun melindungi dirinya, kalau sudah waktunya kematian itu datang, dia tidak bisa menghindarinya, saudara. Ada satu misteri di dalamnya. Kapan itu datang? Bila mana ia datang?
Dan bagaimana caranya datang, saudara, itu menjadi satu misteri, yaitu kematian. Tapi kita bersyukur, saudara ya, orang-orang yang di dalam Tuhan, kita tidak sepenuhnya melihat kematian itu sebagai satu misteri. Sekalipun, saudara ya, banyak hal masih misteri, tapi Tuhan mengungkapkan itu sedikit demi sedikit, saudara, di dalam Alkitab tentang kematian itu sendiri. Lalu yang kedua, saudara, yang menjadi misteri adalah nasib, saudara. Nah, ini saya coba cari di internet ya, sama seperti tadi. Ini adalah dua orang yang berbeda, saudara ya. Dibilang beda nasib aja ya. Yang satu ini mirip banget dengan Ariel gitu ya. Yang satu memang Ariel beneran, saudara ya. Tapi beda nasib, saudara. Jadi bahkan dikatakan suaranya pun bisa bernyanyi dengan sama bagusnya. Tapi kok bisa beda nasibnya? Saya baca satu artikel di berita, saudara ya. Saudara kembar pun, saudara, diberitakan bisa beda nasibnya. Karena memang kita tidak tahu, saudara ya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada satu orang itu bisa beda dengan kesempatan yang Dia berikan kepada orang lain. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada seseorang, yang Tuhan titipkan pada seseorang itu bisa beda dengan yang Dia titipkan kepada orang lain. Ada yang diberi talenta 1, ada yang diberi talenta 5, ada yang 10, itu berbeda-beda, saudara. Dan Tuhan tidak pernah salah tentu dalam hal itu. Sehingga kita melihat bahwa, saudara, ini menjadi satu misteri. Ada orang yang tidak sekolah tinggi, tapi berhasil, saudara, bahkan jadi bos sukses. Lalu orang bilang, wah kalau gitu kita tidak usah sekolah. Ya coba aja, saudara, antara jadi miskin gitu ya, atau bos. Sehingga ini jadi satu misteri, saudara. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu bisa berbeda. Ada orang yang belajar begitu tinggi, saudara, tapi kemudian hasilnya juga biasa-biasa saja. Ada prinsip bilang proses atau perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Tetapi Alkitab berkata, saudara, manusia hanya bisa berencana. Manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa. Tetapi hasilnya itu Tuhan yang menentukan. Nah, sehingga, saudara, ini juga menjadi satu misteri dalam hidup, bahwa nasib manusia itu ada di dalam kendali Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Saya pernah dengar satu kisah, saudara ya, orang yang sudah mau satu jabatan, dia sudah pasti mau dapat itu jabatan, tapi di akhir, saudara, pas mau diumumkan itu bisa berubah, saudara ya. Nah, sehingga hidupnya bisa berubah, saudara, dalam waktu sepersekian menit gitu, saudara. Dia bisa berubah, saudara. Sehingga nasib ini, saudara, menjadi satu misteri. Tapi sekali lagi kita pun bersyukur, saudara. Kalau nasib masih menjadi misteri besar bagi banyak orang, tetapi kita melihat di Alkitab dikatakan bahwa nasib orang benar itu berada di dalam kendali Tuhan. Sehingga Tuhan pun menyingkapkan tentang nasib ini sedikit demi sedikit bagi kita. Lalu yang ketiga, saudara, nah ini yang kita bahas, saudara, dan juga saya masih bingung mungkin sampai hari ini, saudara ya. Ini foto pernikahan kami. Kenapa ya saya kok bisa menikah sama dia gitu? Kok saya mau gitu, saudara? Terbalik mungkin ya, kok dia mau? Waktu saya melihat, saudara, foto-foto wedding kami itu, saya sempat mikir gitu ya. Kira-kira kenapa ya saya ini dipilih dari sekian banyak? Apa kelebihan saya gitu ya? Nah, saudara, jodoh atau cinta ini juga menjadi satu misteri di dalam hidup, saudara ya. Ada, saudara, orang yang sudah pacaran jangan puluhan tahun lah ya. Ada 10 tahun pernah saya dengar gitu ya. Ujung-ujungnya nikah bukan sama dia gitu. Sampai dibilang sudah invest banyak, yang dapat orang lagi gitu ya. Ada yang baru ketemu sebentar, malah jadian gitu ya. Ada yang bilang, wah itu enggak berhasil. Ternyata dia berhasil saja gitu, saudara. Dan pernikahannya baik-baik saja. Sehingga, saudara, ini menjadi satu misteri. Kenapa bisa seseorang itu bisa mencintai seseorang, bahkan mungkin bisa jadi, saudara, tidak peduli orang lain bilang apa, saudara, tapi dia mencintai dan mencintai dengan tulus, saudara ya. Saya bukan bicara orang yang menikah karena sesuatu, dia mungkin mengincar hartanya atau lain sebagainya. Tapi saya bicara tentang seseorang yang betul-betul mencintai seseorang. Dan ini masih menjadi misteri, saudara. Setiap pasangan yang
kalau katekisasi bimbingan pranikah, saya tanya gitu ya, kenapa kamu cinta dia gitu? Itu jawabannya membingungkan, saudara. Dan mereka pun juga bingung, kenapa saudara? Karena mencintai itu juga misteri gitu ya, ada chemistry. Ketika saya lihat dia, saya merasa tenang, merasa damai gitu ya. Sekalipun suasana kacau balau, kalau bersama dengan dia rasa damai, saudara. Itulah rahasia atau misteri terbesar hidup, saudara. Itu bagaimana cinta itu bisa ada di antara umat manusia. Nah, sebenarnya bukan hanya pasangan, saudara. Jodoh atau cinta ini juga bicara tentang bagaimana kita bisa bertemu seorang sahabat. Kita kadang tidak bisa pikir, saudara, gimana ya saya kok bisa ketemu sama dia. Coba kalau saya nggak ketemu dia, kita bisa ketemu dengan komunitas GKKA. Kadang-kadang kita tidak berpikir, bagaimana kok bisa nih ya Tuhan pimpin saya ketemu dengan komunitas yang saling mengasihi. Bahkan saudara, cinta yang terbesar yaitu cinta Tuhan, itu pun menjadi misteri, saudara. Seorang bernama Karl Barth, saudara, seorang teolog, seorang yang pandai sekali, seorang hamba Tuhan. Dia ditanya, saudara ya, di dalam Alkitab, menurut saudara, hal yang paling sulit itu apa? Wartawan pikir, wah mungkin kitab Wahyu ya, susah itu. Atau wah doktrin Tritunggal, itu kayak apa jelasinnya? Lalu Karl Barth menarik, dia jawab begini ya saudara. Yang paling sulit saya mengerti di Alkitab adalah, dia bilang, kenapa ya Tuhan itu kok mencintai saya? Dia gak bisa temukan saudara jawabannya, dan itu menjadi misteri buat dia. Kenapa Tuhan yang maha kuasa itu mau mencintai dia? Bahkan rela mati bagi dia, berkorban bagi dia. Siapa saya katanya? Dia gak bisa jawab itu saudara. Kenapa ada satu pribadi Tuhan yang mencintai seorang manusia begitu tulus saudara, bahkan rela berkorban. Padahal buat Karl Barth saudara, bagi dia bukan siapa-siapa. Nah saudara, ini menjadi misteri saudara, 3 hal ini. Namun khusus pagi hari ini kita akan melihat bagaimana misteri daripada cinta Ishak dan Ribka itu disingkapkan oleh Alkitab dan menjadi penuntun bagi kita, sehingga kita tidak tinggal di dalam kegelapan yang sangat gelap saudara, tetapi ada Tuhan yang memimpin kita melalui kegelapan itu. Saudara, misteri itu apa saudara ya? Misteri itu dari bahasa Ibrani yang pertama saudara ya, yang berarti rahasia, mistar saudara ya. Atau dari bahasa Yunani mysterion yang artinya tersembunyi. Bahkan dalam bahasa Yunani ini seringkali dipakai ketika seseorang menutup mata saudara. Itu dia tidak bisa melihat apapun, dia tidak bisa mengenali apapun saudara. Sehingga hal yang mistar atau mysterion dalam bahasa Yunani ini berarti sesuatu yang ditutup atau tertutup bagi kita untuk mengetahuinya. Nah menariknya saudara, kata ini kalau di dalam Alkitab, kalau di luar itu bisa macam-macam terjemahannya. Tapi kalau di dalam Alkitab penggunaannya itu dipakai dalam arti sebuah tindakan atau maksud Tuhan yang tidak dapat dimengerti atau sulit dimengerti atau sulit dipahami atau tersembunyi bagi manusia, bagi kita saudara. Sampai hal tersebut disingkapkan atau diwahyukan. Nah jadi Alkitab selalu bicara misteri itu sesuatu yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kita, tapi kita itu tidak paham. Kita itu tidak mengerti, kok bisa Tuhan lakukan ini ya? Kok bisa Tuhan perbuat itu? Kok bisa Tuhan rancangkan itu? Bahkan kita tidak mengerti saudara. Tapi sampai satu titik itu Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan, Tuhan mewahyukan. Baru kita itu puji Tuhan saya mengerti. Ternyata ini maksud dan kehendaknya. Dia masih menjadi misteri kalau itu belum dinyatakan atau belum disingkapkan bagi kita. Nah saudara, di dalam kisah yang kita baca tadi, kita melihat saudara, Ishak atau Ribka itu punya pertanyaan yang sama. Siapakah yang akan mendampingi saya menjalani hidup ini? Ishak punya pertanyaan itu saudara dalam hatinya. Ribka pun bertanya hal yang sama. Siapakah yang akan mendampingi saya menjalani hidup ini? Lalu Abraham juga punya pertanyaan yang sama. Siapakah yang akan mendampingi anakku untuk menjalani hidup? Bahkan hamba Abraham pun yang diutus itu punya pertanyaan yang sama.
siapakah yang akan mendampingi anak tuanku ini untuk menjalani hidup? Dia nanti akan menjadi ahli waris, lalu bersama siapa dia menikmati semua itu? Nah, menariknya saudara, kisah yang kita baca, kalau kita baca secara keseluruhan pasal 24, kita akan melihat bahwa Tuhan itu membukakan misterinya itu step by step, saudara ya, selangkah demi selangkah. Yang pertama saudara kita temukan dalam ayat 1. Abraham hidup dalam ketaatan kepada Allah. Perhatikan ayat 1 saudara. Abraham telah tua umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara, kalau kita mau mengetahui misteri cinta atau Tuhan yang saudara ya, bagaimana kita ingin itu dibukakan oleh Tuhan sehingga kita memahaminya, maka yang pertama saudara harus kita lakukan, hiduplah dalam ketaatan dulu saudara. Kadang-kadang kita itu bertanya, Tuhan apa maksudmu, apa kehendakmu? Tapi kita hidup jauh dari Tuhan saudara, tidak taat. Kita mau mengerti rencana Tuhan, kita mau Tuhan bukakan jalan bagi kita supaya kita bisa mengerti rahasia ilahi ini saudara. Tetapi kita hidup jauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau ungkapkan saudara? Bagaimana Tuhan mau nyatakan? Sehingga saudara, Abraham atau kisah ini memberikan satu teladan. Kalau kita saudara pengen mengerti bagaimana Tuhan menyatakan misterinya kepada kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan atau tidak mengetahui sama sekali, maka hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka percayalah saudara, ketika kita menjalani hidup itu taat dalam Tuhan, Tuhan akan perlahan ungkapkan maksudnya. Tuhan akan ungkapkan kehendaknya kepada kita, umat. Lalu yang kedua saudara, ketika kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan, menariknya saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kisah Ishak dan Ribka dalam langkah berikutnya, yaitu melalui firman-Nya. Di sana Abraham berkata bahwa jodoh Ishak bukanlah dari antara perempuan Kanaan, yang sesuai dengan Ulangan 7 ayat 3-4. Di sana dikatakan, janganlah engkau kawin mengawini dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, orang Kanaan maksudnya, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Nah saudara, maka langkah kedua yang harus kita ambil kalau kita saudara mau disingkapkan tentang misteri ini adalah kita mentaati firman Tuhan. Kalau tadi yang pertama kita hidup dalam kedekatan dengan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan saudara, artinya kita juga menjaga relasi dengan Tuhan. Tetapi yang kedua ini bicara tentang ketaatan kita pada firman Tuhan, kesetiaan kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian firman Tuhan. Saudara, mudah nggak saudara mentaati firman Tuhan? Dalam konteks Ishak dan Ribka saudara, atau Ishak dan Abraham, tidak mudah. Saudara, kalau baca kisah Samson saudara, di Alkitab itu ada kisah Samson saudara. Orang-orang Filistin itu begitu cantik saudara. Dia bisa menggoda, mempesona. Bahkan saudara ya, wanita-wanita di tanah Kanaan itu bukan wanita yang jelek-jelek saudara, tapi wanita-wanita yang cantik-cantik. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan jangan, karena ia akan membawa engkau kepada kehancuran. Dan kita lihat saudara, kisah Samson bagaimana Delila kemudian membawa kehancuran bagi hakim ini. Tapi ini saudara kemudian dijaga dan tidak mudah saudara untuk taat kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara kita itu pikir saudara namanya, kalau misalnya kita mau mengambil satu keputusan dan kita tidak tahu keputusan yang benar itu A atau B. Nah, bagaimana caranya saudara? Maka caranya adalah kita bisa pakai cara ini saudara. Yang mana yang menunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kalau misalnya saudara, cara A untungnya lebih sedikit misalnya gitu ya. Tetapi cara ini lebih sesuai dengan firman Tuhan. Cara B misalnya untungnya lebih banyak. Tetapi di sini ada cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, kita tahu bahwa lakukanlah cara A gitu. Keputusan-keputusan kita.
Kita mengambil cara bahwa kita memutuskan untuk ikut apa yang menjadi firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga saudara, ketika pun ini bicara tentang jodoh pun saudara ya, di sini kita bisa melihat kisah ini bahwa Abraham mengarahkan anaknya untuk taat kepada firman Tuhan. Dia tidak tahu nanti karyawannya atau hambanya itu pergi dapat bawa pulang anak perempuan enggak? Dia enggak tahu saudara. Bahkan hambanya pun ragu, dia katakan, masa sih ada orang yang mau ikut aku gitu ya. Lalu kemudian Abraham bilang, letakkan tanganmu di pangkal paha, itu budaya sumpah saudara. Bersumpahlah bahwa engkau akan membawanya, perempuan dari tanah kelahirannya, bukan dari Kanaan. Tapi kalau misalnya perempuan itu tidak mau ikut, maka engkau bebas dari sumpahmu. Sehingga saudara, Abraham pikir saudara, kalau nggak dapat ya sudah gitu ya. Tapi dia yakin kalau dia taat pada firman Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan jalan keluar. Nah betul saudara ya, di dalam ketaatan hambanya itu pun berangkat saudara. Sehingga selangkah demi selangkah saudara, langkah berikutnya kita lihat bagaimana tanda-tanda dari Tuhan itu muncul bertahap saudara. Nah kita tidak baca kisahnya saudara karena cukup panjang. Tetapi saya ringkaskan kira-kira begini saudara. Ketika hambanya ini sampai di satu sumur, dia berkata saudara ya, ya Tuhan kiranya jadilah demikian. Perempuan yang ketika saya minta minum, dia kasih saya minum, bukan hanya kasih saya, tapi kasih juga unta saya sampai semua puas minum. Nah dialah kiranya gadis yang berkenan gitu ya, atau diinginkan. Apa yang mau dia bawa gitu ya. Tapi tentu belum sampai sana gitu ya saudara. Dia cuma mau cari dulu yang mana. Dan menariknya saudara, sumur itu penuh dengan wanita-wanita. Kenapa saudara? Karena para pria biasanya di ladang atau menggembalakan ternak mereka. Sehingga wanita itu mengambil air di sumur yang tidak rendah saudara ya. Bisa dalam. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan satu buyung air atau satu kendi air. Dan bayangkan saudara, si hambanya ini berkata yang kasih dia minum, kalau manusia minum paling 2 gelas. Tapi untanya juga ikut minum saudara. Unta itu minum bisa 1 gentong kali saudara. Dan kalau kita lihat dia bawa 10 ekor unta saudara. Nah sehingga dia bilang Tuhan, dia kalau bisa yang terjadi yang ngasih minum dia dan juga 10 untanya ini. Dan saudara, menariknya saudara, Tuhan bukakan ada loh orang seperti itu. Sehingga di satu sisi saudara kita bisa lihat dia sedang mengharapkan seorang yang pekerja keras saudara ya. Orang yang setia, orang yang punya kasih, orang yang punya kepedulian kepada sesama. Nah terseleksi gitu saudara ya. Dan Tuhan berikan itu kepada dia, yaitu Ribka. Tapi apakah langsung kemudian jadi saudara? Enggak saudara ya. Dia kasih emas, cincin dan anting saudara ya, sebagai tanda terima kasihnya. Lalu dia ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Lalu sampai sana dia ceritakan kepada orang tuanya bagaimana dia datang ke sini dan bagaimana dia membuat satu ucapan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan jawab itu katanya ya saudara ya. Sehingga saudara, orang tuanya Ribka waktu mendengar, wah sungguh ini berarti jalan Tuhan. Kalau gitu suruh istirahat gitu saudara, sehari, besok baru kita lihat. Tapi besok saudara ditahan lagi. Cuman hambanya ini bilang enggak mau, dia harus segera pulang untuk membawa kabar ini kepada Tuhan. Lalu dibawalah Ribka itu saudara ke tempat di mana Ishak berada. Di tengah jalan mereka ketemu saudara. Nah sehingga disinilah yang disebut pertemuan itu saudara yang pertama. Dan di sana kita bisa lihat bagaimana Ribka pun bisa jatuh hati kepada Ishak. Saudara, di sini kita lihat saudara, selangkah demi selangkah bertahap Tuhan bukakan. Ini dia saudara. Lalu kemudian di sana bisa melihat bagaimana Tuhan itu membukakan setahap demi setahap apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini saudara? Yang terpenting kalau kita ingin mengetahui kehendak Allah adalah kita itu berkomunikasi yang intens dengan Tuhan. Bertanya, Tuhan kasih jawaban mungkin 1/8, mungkin sedikit.
Kita terus bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan semakin besarkan jawabannya, semakin kita mengerti. Kuncinya saudara adalah bagaimana kita terus bertanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya? Apakah Dia Tuhan? Apakah Dia Tuhan? Nah saudara, kita itu seringkali pengen tahu kehendak Tuhan, tapi jarang komunikasi dengan Tuhan. Kita pengen tahu Tuhan, Engkau maunya apa sih? Tapi kita jarang berkomunikasi Dia dalam doa. Saudara, kalau kita mau tahu Tuhan itu pengennya apa, perbanyaklah doa kita kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi atau malam hari, datang kepadanya. Tuhan, aku sedang berada dalam satu keputusan yang aku tidak mengerti, harus kemana? Ambillah waktu saudara untuk berkomunikasi dengan Dia. Sebagaimana dicontohkan oleh hamba Abraham. Dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah yang ini Tuhan? Apakah yang ini Tuhan? Dan betul saudara, Tuhan menunjukkan kepadanya selangkah demi selangkah, bertahap demi bertahap. Saudara, dalam kehidupan kita saudara, Tuhan memimpin kita selangkah demi selangkah. Namun saudara, tidak mudah tentu saudara ya, bersabar terhadap pimpinan Tuhan ini. Kita kadang pengennya cepat gitu saudara. Pengen tahu Tuhan ini maunya apa sih? Saudara ingat kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan itu tidak kasih roadmap saudara ya. Kamu habis dari sini ke sini ke sini ke sini. Tuhan gak bilang. Tuhan bilang pergi ke padang gurun. Ikuti tiang awan tiang api. Lalu tiang awan tiang api itu sampai ke pinggir laut saudara. Bangsa Israel bingung. Kami sudah ikutin kok malah buntu. Tapi justru di situ kita lihat bagaimana laut itu terbelah, saudara. Saudara, kadang-kadang Tuhan memimpin kita selangkah demi selangkah, bukan seperti yang kita pikirkan. Tapi justru pimpinan Tuhan selangkah demi selangkah itu membawa kita melihat betapa ajaibnya Tuhan kita yang memimpin kita selangkah demi selangkah. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, apa yang Dia katakan, itulah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Biarlah yang tersembunyi milik Tuhan, tapi yang sudah Dia nyatakan sedikit demi sedikit, kita bersyukur dan terus ikuti langkahnya, pimpinan. Saudara, ada satu lagu yang menggugah saudara ya, yang diciptakan oleh seorang bernama Ira Stanfield. Ini seorang pria saudara ya. Judulnya I Know Who Holds Tomorrow. Saudara, Ira Stanfield ini menikah tahun 39 dan ia ditinggalkan istrinya tahun 48. Dan istrinya yang meninggalkannya itu saudara akhirnya meninggal dunia pada tahun 1951. Saudara, dia sangat mencintai istrinya. Istrinya ini seorang pianis ya saudara, yang mengiringi si Ira Stanfield ini untuk bernyanyi, mengabarkan Injil ke berbagai kota. Dan ketika istrinya meninggalkan dia, karena tertarik dengan pria lain, dia sangat hancur kehidupannya. Dan dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Apakah dia harus pelayanan terus, tapi tanpa istrinya bagaimana gitu. Siapa yang akan mengiringi dia bermain musik gitu. Nah, di saat di dalam kebimbangan, ia tidak tahu harus mengambil keputusan apa, saudara. Ia menulis syair lagu ini saudara ya, ketika dia ditinggalkan oleh istrinya. Teksnya saudara kira-kira berkata demikian. I don't know who holds tomorrow. Tak ku tahu kan hari esok. Aku hanya hidup dari hari ke hari, step by step. Aku tidak meminjam dari mentari kekuatan itu. Maksudnya saudara ini sajak ya. Dia tidak mengambil tenaga itu dari matahari. Dia tidak meminjam kekuatan itu dari yang lainnya. Karena langitnya bisa saja menjadi gelap. Dia katakan saudara, kalau dia pinjam kekuatan dari yang lain itu bisa saja gelap, tidak bisa membantu. Tapi dia katakan sini, tak khawatirkan masa depan, karena ku tahu yang Yesus katakan. Dan hari ini aku akan berjalan bersamanya. Karena Ia yang berkuasa itu saudara, tahu apa yang terbentang di depan. Saudara, lagu ini diterjemahkan di dalam PKJ 241 dengan kalimat yang sederhana.
Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, dia sadar dia terbatas melihat masa depan. Dia sadar bahwa tidak mudah mengambil keputusan-keputusan. Banyak misteri di dalam kehidupan ini. Tapi dia tahu ketika dia berjalan setiap hari bersama Yesus, dia akan merasa tenang. Dan sekalipun banyak hal yang dia tidak pahami, tapi terang baginya adalah tangan Tuhan memegang dia di dalam setiap dia mengambil keputusan. Kuncinya, saudara, dekat dengan Tuhan. Taati firman-Nya dan jaga terus komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Percayalah, apa yang misteri bagi kita hari ini, Tuhan akan ungkapkan selangkah demi selangkah. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini engkau masih bimbang akan masa depanmu, engkau masih bergumul mungkin akan kondisi kesehatan, jalanilah hari demi hari bersama Tuhan. Tetaplah berdoa, setialah taati firman-Nya, maka Ia akan membukakan jalan. Engkau yang hari ini bergumul dengan usaha pekerjaan, engkau tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Engkau yang mungkin masih bingung dengan pekerjaan, jalanilah hidup selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Taati firman-Nya dan setialah berdoa, maka Ia akan membukakan jalan. Engkau yang masih bergumul dengan pasangan hidupmu, engkau yang menggumulkan akan jodohmu, berjalanlah selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan, taati firman-Nya, dan setialah berdoa, maka Ia akan memperjelas maksud-Nya dan Ia akan membukakan jalan bagimu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, sungguh kita sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita boleh mempertaruhkan hidup kita, dipimpin oleh Tuhan selangkah demi selangkah. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Saya undang kita bersama-sama berdiri, kita kembali akan mengikrarkan iman kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya bagi kita hari ini diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberkati kita melalui pekerjaan kita, melalui segala usaha yang kita lakukan. Hari ini kita akan memberikan persembahan
Jemaat yang berada di gedung gereja dapat memberikan persembahan melalui QR barcode yang ada di depan kursi saudara, atau yang kesulitan dengan mentransfer atau dengan scan QR dapat memberikan melalui amplop persembahan yang disediakan di belakang yang akan dimasukkan ke dalam kotak nanti setelah selesai ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 9, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab mereka dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Bawalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai ucapan syukur kita mau boleh dipakai oleh Tuhan dalam hidup kita untuk melayani Dia. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama dan kita akan menaikkan doa-doa kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami senantiasa bahwa ada Tuhan yang memegang kami melalui berbagai misteri kehidupan yang kami tidak pahami. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami juga sudah memberikan persembahan yang semuanya itu juga berasal dari Tuhan. Biarlah pemberian kami ini bisa boleh digunakan oleh pengurus majelis jemaat untuk boleh digunakan untuk melayani melalui gereja GKKA Banjarmasin. Berikan hikmat kepada pengurus untuk mengelolanya sehingga dana-dana yang ada dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, biarlah kiranya senantiasa pimpinan Tuhan dan berkat dari Tuhan atas pekerjaan dan usaha mereka. Ingatkan ya Tuhan mereka ketika salah di dalam bekerja dan terus pimpin mereka dalam ketaatan untuk setia bekerja sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, biarlah kiranya senantiasa boleh tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, saling mengasihi satu sama lain sebagaimana Allah sudah mengasihi kami. Kami berdoa juga mengingat jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh dan yang sakit, mengingat hamba-Mu Muselo, mengingat juga Ibu Mira, mengingat juga Ci Kuingim, mengingat juga Papa dari Ibu Suryawati. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun mereka dalam kondisi lemah tubuh. Mengingat Pak Andi Cahyono, mengingat Mama dari Kiki. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka. Mungkin mereka tidak memahami apa maksud Tuhan dalam kondisi mereka, tapi biarlah selangkah demi selangkah mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan yang menguatkan mereka menjalani hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat juga kondisi dunia hari ini.
kiranya Tuhan Kau berbelas kasihan. Kami menyadari bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Bumi sedang mengalami berbagai permasalahan, global warming, pemanasan, sehingga suhu bumi pun meningkat. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah manusia menyadari hal ini, sehingga bukan hanya mengingat apa yang alam ini bisa berikan bagi manusia, tetapi juga mulai berpikir apa yang manusia bisa berikan untuk alam ini, sehingga alam ini bisa mengalami keseimbangan. Kami bisa hidup lebih bersih, kami bisa hidup lebih hemat, kami juga bisa memikirkan bagaimana mereboisasi, mengembalikan alam ini kepada fungsinya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia yang hari ini juga menimbulkan inflasi di mana-mana. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa bisa dengan bijak menetapkan semua kebijakan, dan bahkan mereka yang sedang berkonflik, berperang hari ini, kami berdoa biarlah kiranya kedamaian boleh terjadi. Para pemimpin boleh merendahkan hati mereka demi kedamaian dunia. Mereka boleh duduk bersama-sama membicarakan solusi yang terbaik dan jalan keluar yang terbaik untuk perdamaian dunia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dan kami akan menutupnya dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, dan marilah kita semua diutus oleh-Nya pergi ke tengah-tengah dunia ini menjadi saksinya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankan yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami mau memuji, menyembah-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Suci, suci, Allah yang dipuji. Di depan mata-Mu menerima tokatnya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 biarlah seluruh langit bumi menyembah Dia. Suci, suci, Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
terimalah berkat Tuhan. Ia yang hadir di sini memberkati kita, melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Selamat hari Minggu. Kita akan masuk dalam saat teduh, kemudian akan dilanjutkan warta yang akan disampaikan secara lisan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudara. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mungkin ya. Kalau saudara berkenan, adakah yang baru pertama kali hadir, silahkan berdiri. Dan bersama-sama kita sambut sebagai bagian dari keluarga Allah. Dipersilahkan. Ya, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ya, ada 3 ya. Puji Tuhan. Yang pertama saudara, kita bersyukur untuk Paskah umum dan minggu ini saudara ya. Tanggal 24 ya hari ini, Komisi Anak akan mengadakan Paskah ya melalui Zoom yang diadakan pada hari ini jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu mari mempersiapkan anak-anak semua untuk bisa ikut di dalam ibadah Paskah hari ini. Lalu yang kedua, besok Senin malam kita akan bersama-sama mengadakan doa sinode, saudara ya. Jadi bersama-sama dengan GKKA yang lainnya di seluruh Indonesia, kita lewat aplikasi Zoom, kita akan bersama-sama berdoa. Saya berharap saudara bisa join ya, gabung untuk bisa sama-sama berdoa. Kita tahu bahwa kita membutuhkan doa dan doa orang benar itu besar kuasanya. Besok jam 6 WIB atau jam 7, kita jam 7 ya, kalau kita di sini jam 7. Saudara bisa join lewat Zoom. Lalu yang ketiga, hari Selasa tanggal 26 April jam 7:30 malam ada seminar atau I-Think class jam 7:30 malam ya. Saudara bisa join juga melalui aplikasi Zoom ini saudara ya, untuk bisa sama-sama ikut di dalam I-Think class kita. Lalu yang keempat, berita pernikahan ya, tanggal 30 April atau Sabtu nanti, majelis telah menerima permohonan peneguhan nikah atas nama Bapak Hartono dan Ibu Meiti Iran yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 30 April jam 10. Nah saudara, Bapak Hartono dan Ibu Meiti ini sudah menikah secara adat ya, dan sudah dikaruniai anak, tapi dia rindu diberkati di gereja. Nah, sekaligus juga saudara ya, saya sampaikan, kalau saudara yang sudah menikah tapi dulu nikahnya bukan pemberkatan di gereja, saudara bisa mengajukan kepada GKKA untuk melakukan peneguhan nikah. Nah, saya mengundang Bapak Hartono dan Ibu Meiti untuk bangkit berdiri ya. Ya, terima kasih ya. Tanggal 30 mereka akan melakukan peneguhan nikah di gereja, doakan. Lalu yang kelima, saudara, panitia pembangunan melaporkan hasil kegiatannya dan berterima kasih untuk dukungan saudara. Ada sumbangan ya, atau bukan sumbangan ya, persembahan, AC dan lain sebagainya, dana. Nah saudara, terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat, baik doa maupun partisipasi secara materi. Nah kami masih membutuhkan beberapa barang ya untuk bisa segera memulai kegiatan Komisi Sekolah Minggu. Antaranya papan whiteboard, meja untuk anak-anak, kursi, proyektor LCD. Nah mengenai spesifikasinya atau jenisnya
saudara bisa menghubungi Diaken Frans, ada nomornya, atau Diaken Junaidi, saudara ya. Jadi kalau saudara rindu untuk berpartisipasi, segera menghubungi mereka. Kita doakan supaya sekolah minggu juga bisa segera disiapkan di lantai 3. Kalau saudara pengen lihat ya ke atas sebentar, tidak dilarang saudara ya. Mau lihat bagaimana perubahan perkembangannya, saudara bisa mendoakan, saya silahkan saja saudara ke atas ya. Nah itu saja saudara warta dari saya, dan juga yang ini saya mau ingatkan saudara bagi kita yang punya anak-anak dan akan diserahkan, itu kita coba aturkan bulan Juni saudara ya, sambil melihat terus kondisi, kalau membaik itu rencana nanti di tanggal 19 Juni. Jadi saudara bisa siapkan anak-anak yang mau dibawa kepada Tuhan untuk diserahkan tanggal 19 Juni. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 2 tahun sudah kita tidak bersekutu dan beribadah kepada Tuhan secara langsung di dalam gereja. Kini saatnya kita kembali datang beribadah kepada Tuhan di dalam rumahnya. Dan Komisi Wanita Lydia akan mengadakan persekutuan onsite perdana pada tanggal 28 April 2022 pukul 16 WITA. Mari ibu-ibu semua di dalam persekutuan perdana ini, silakan ibu-ibu boleh mendaftarkan dirinya kepada pengurus atau kepada Ibu Dewi Bigustina. Dan di dalam momen Paskah dan juga Kartini, maka Komisi Wanita Lydia akan mengadakan lomba merangkai bunga. Hari ibu-ibu juga boleh daftarkan dirinya dan kelompoknya, satu kelompok 3 orang, dan silakan daftarkan kepada pengurus dan juga Ibu Dewi. Dan kami berharap, pengurus berharap ibu semua boleh bersama-sama hadir, bersekutu bersama di dalam persekutuan Komisi Wanita Lydia. Kami tunggu kehadiran ibu-ibu semua, dan mari kita kembali bangkitkan semangat kita, kerinduan kita untuk bersekutu bersama, beribadah bersama kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.